dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita silakan dengan pada acara inti pada malam hari ini, yaitu pelajaran yang akan disampaikan guru kita, yaitu Mukarram Dr. Haji Nurul Islam. Padanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona an natamassaka bi syara'i'il Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan saudara sekalian, wabil khusus ketua pengajian, ketua DKM, Bapak Ustadz Marsad Sobari, sesepuh kita, Bapak Ustadz Asmin, Bapak Ustadz Khairul, dan semuanya. Ini Ustadz Mahmud kemana ya? Lagi ada kerjaan ya. Gelar. Oh iya, bisa ada bisnis ya. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada pada tanggal 26 April tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 9 ini. 9 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tetapi agak sebentar ya, 1 bulan atau 20 hari dari sekarang. Karenanya izinkan saya akan menyampaikan kajian yang berasal dari kitab Mughnil Muhtaj. Ini kitab cukup lumayan besar dari kalangan mazhab Syafi'i, kitab fikih yang bicara soal kurban. Antara lain dalam paragraf-paragraf tentang kurban ini dikatakan bahwa wal ba'iru wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin wa afdaluha ba'irun. Unta, sapi itu untuk berkurban 7 orang, kambing untuk 1 orang, dan yang afdol itu unta. Tentu yang afdol itu unta karena besar dan banyak dagingnya. Di dalam pernyataan kitab itu begitu. Alasannya baru thumma baqaratun thumma du'nun thumma ma'zun. Jadi urutannya itu setelah unta, baru sapi, baru domba, dan yang terakhir kambing. Jadi domba sama kambing dibedakan. Yang terakhirnya itu kambing. Gitu. Yang terakhirnya kambing, karena kambing itu juga kalau yang ini bau bandotnya luar biasa biasanya. Kalau kambing itu ya. Lalu disebutkan bahwa wasab'u syiyahin afdalu min ba'irin. Berkorban dengan 7 ekor kambing atau domba ya. Jadi syiyah itu kan syatun, itu dalam bahasa Arab syatun itu kambing. Tapi meliputi 2 macam. Ada domba, ada kambing. Jadi ad-dha'nu itu domba, al-ma'zu itu kambing. Kalau syatun itu meliputi 2 itu. Bisa domba, bisa kambing. Gitu. Dan ini disebutkan sab'u syiyahin afdalu min ba'irin. Kalau ada 7 ekor kambing atau domba, itu sepertinya kata kitab lebih afdal
dari 1 ekor sapi. Kata kita, tapi kalau kata kita enggak ya. Kalau kata kita, seekor sapi untuk 7 orang dibandingkan dengan 7 ekor kambing kayaknya milih sapi ya. Pertama mungkin lebih banyak dagingnya, kedua lebih enak. Hanya kalau yang penggemar kambing kecewa karena nggak bisa nyate, gitu. Nah ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang pada saat hari raya Idul Kurban datang bukannya mempersiapkan beli kambing beli sapi, dia malah mempersiapkan menumpuk-numpuk areng sama beli tusukan sate. Jadi hanya mempersiapkan itu gitu. Jadi yang bagus ya siap-siap untuk menyisih-nyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita untuk menyempatkan diri untuk menjalankan kurban, karena memang tidak ada ibadah lain di bulan Dzulhijjah nanti yang lebih afdal daripada meneteskan darah kurban. Jadi kita usaha gitu. Lalu wasyatun afdalu min musyarakati ba'irin. Jadi seekor kambing, 1 orang bawakah 1 kambing katanya lebih afdal daripada berpatungan 1 sapi. Itu kalau kitabnya begitu. Tapi kan tadi sudah sepakat bahwa kira-kira kita lebih memilih daging sapi kan ya daripada kambing kan? Kira-kira kan begitu. Tapi alhamdulillah musola kita sapi ada, kambing ada kan ya? Lalu yang sapi ini biasanya di tempat RPH ya memotongnya, atau di sini? Ya, jadi memang kayaknya lebih enak membawa ke sini ya sudah dalam keadaan tinggal yang ngecil-ngecilin ya, ya dipotongnya di sana dan sudah terlatih kalau di RPH ya. RPH yang Jalan Parung ini atau di mana RPH-nya? Oh di Curug ya. Oh ya. Jadi sudah lenggaran masing-masing. Wasyartuha salamatun min aibin yang kusulahman. Jadi persyaratannya hewannya harus sehat dan terhindar dari penyakit yang berpotensi membuat dia kurus. Jadi ada juga yang terlalu lama di Jakarta dijajakan di pinggir-pinggir jalan itu akhirnya sudah kepanasan, kehujanan, kadang mati. Itu malah ada yang sangat kurus sekali. Nah, dalam kondisi begitu sebetulnya tidak afdol kalau kita berkurban dengan hewan yang sangat kurus, malah bisa nggak sah. Nah, oleh karenanya kita mesti memilih, karena di dalam Al-Quran dikatakan wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakdimkan syiar-syiar Allah, maka termasuk bentuk ketakwaan hati. Jadi takdim syiar Allah itu takdimuha istismanuha wastihsanuha gitu katanya. Kata Ibnu Abbas, mentakdimkan syiar Allah itu memilih hewan yang paling gemuk dan yang paling bagus. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk mencari yang paling bagus untuk dijadikan kurban. Dan memang begitu. Karenanya kemudian fala tujzi'u atsfa'u, tidak sah kalau hewannya itu pincang. Wa majnunatun, gila. Ada sapi gila ada loh. Hewan kambing gila juga ada. Jadi kalau gila nggak bisa itu, stres gila itu nggak sah. Wa maqtu'atu ba'di udunin, terputus bagian dari kupingnya juga nggak sah. Wa dzatu arjin, termasuk yang buta ya, atau yang pincang sama juga ya. Tadi asba itu sangat kurus, arjin itu pincang, wa aurin dan buta. Wa marodin, sakit. Itu pokoknya nggak sah itu yang begitu-begitu. Lah biasanya suka sakit karena udah kelamaan dijajakan di pinggir jalan.
wajar bin bayinin dan kudisan yang parah. Kalau hanya sedikit masih oke lah, tapi kalau parah kudisan gitu tuh jijik kita ngelihatnya kambing kudisan itu. Wala yadurru yasiruha, tidak menjadi masalah kalau kudisannya hanya sedikit lah, belum parah, itu masih dianggap sah. Lalu juga tidak masalah wala faqdu qarnin, yang tidak tumbuh tanduk. Ada kambing tertentu nggak punya tanduk, sapi juga ada kadang-kadang nggak punya tanduk, itu sah. Hanya kurang keren aja kalau melihat kambing nggak ada tanduknya, tapi sah. Jadi tadi disebutkan wala faqdu qarnin, ya tidak menjadi masalah seandainya kambingnya tidak tumbuh tanduk. Wa kadza syaqqu ududin, demikian halnya juga yang kupingnya sekedar robek, kalau terputus tidak sah, tapi kalau robek hanya makruh gitu kupingnya. Atau sengaja dilubangi, ada kan yang sengaja diklep di sapi tertentu itu dikasih tanda itu dicantelin di kupingnya itu, ya itu memang ya dia nggak sakit karena sama dengan anak dikasih tindik gitu tuh, itu masih boleh kalau hanya ditindik pada bagian kuping binatang itu. Gitu. Kita lanjutkan uraian dalam kitab Muhnil Muhtaj supaya bisa kita ikuti penjelasan beliau. Jadi qultu, saya katakan as-sahihul mansusu yadurru yasirul jarbi, Allah alam. Jadi kalau pendapat lain, kudisan walaupun sedikit sudah tidak sah. Karenanya sebisa mungkin kita mencari pilihan-pilihan yang bagus. Wallahu alam, Allah Maha tahu, kata beliau, sah atau tidaknya, tapi sebisa mungkin kita hindarkan mencari hewan yang ideal, yang bagus, yang gemuk gitu ya. Boleh nawar, bukannya kemudian kita nggak boleh nawar. Kalau kita jual beli ya tetap hukum jual beli berlaku. Kadang-kadang ada tukang kambing ini kalau buat kurban nggak usah nawar-nawar, ya nggak bisa. Kalau namanya jual beli ya tetap saja, tetap ya itu urusan lain. Kalau jual belinya itu harus ridho sama ridho, suka sama suka, dan tidak boleh ada doktrin bahwa kalau untuk kurban nggak boleh nawar-nawar, ya nggak bisa. Lah masalahnya suka orang ongkos potongnya gitu, biasanya suka ada ongkos potong. Karena kita menyelenggarakannya di RPH kan memang harus ongkosin ya. Ya satu sapi bisa langsung 1 juta itu. Karenanya harga sapi harus include untuk biaya potong, termasuk harga kambing. Kalau yang orang luar mau datang sini bawa kambing itu untuk panitia yang ngurus juga harus ada ongkosnya. Kalau tidak, panitia mesti menggunakan uang apa? Kalau menggunakan uang musola nanti perlu dimusyawarahkan tuh, boleh nggak? Ya, uang musola untuk kasih yang lain, untuk beli-beli apa yang perlu. Kalau kemudian masuk ke panitiaan kurban kan jadi nggak bener. Pasti direpotin atau didiskusikan orang gitu ya. Itu bagian dari yang teknis nanti panitia harus betul-betul persiapan gitu ya. Lalu mengenai waktunya, kalau dalam kitab agak ada 3 baris, tapi kita ringkas saja bahwa pokoknya begitu sudah masuk 10 Dzulhijjah ya, begitu salam sholat langsung gitu. Sholat pulang sarapan langsung eksekusi. Karenanya sholat Idul Adha sebetulnya lebih pagi dari sholat Idul Fitri, supaya persiapan-persiapannya itu luas waktunya. Kalau Idul Fitri agak siangan dikit, karena apa? Jangan-jangan ada orang yang belum zakat fitrah. Sebetulnya begitu, tapi biasanya panitia yang memukul rata aja jam 7 aja begitu. Ya, dan nanti panitia termasuk menyeleksi khotib, jangan khotibnya udah datangnya kesiangan, telat, udah gitu lama khutbah. Jangan lama-lama khutbah itu.
Kalau khutbah ini membuat orang lain resah, apalagi yang panas-panas gitu ya. Nah, kemudian selama kurban itu tidak dinadarkan, maka sebaiknya yang melaksanakan kurban ikut menikmati. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah roboh, sudah mati, maka makanlah dari hewan yang dikurbankan. Jadi itu ada hukum sunnah untuk makan. Walaupun dalam pernyataan kitab ini sedikit ada uraian kalau nazar jadi tidak boleh ikut makan. Yang bagus kata beliau, sedekahkan semua. Kalaupun mau makan sekedarnya hanya untuk tabarukan katanya begitu. Nah, karena emang niatnya kan sedekah gitu ya. Jadi saya baca saja kalimatnya yang kaitan dengan sebaiknya ikut menikmati atau tidak gitu ya. Jadi ada pernyataan tadi yang kalau yang nadar memang menjadi tidak boleh ya. Kalau nadar memang betul harus ya boleh makan. Karenanya kalau orang mau nadar ya nadar kurban menjadi gak boleh makan gitu. Karenanya silakan saja kalau mau nadar, tapi biasanya nadar yang lain gitu. Lalu waktu shtaratun niyatu inda dzabhi illam yasbiq ta'yinun. Jadi dipersyaratkan untuk niat waktu menyembelih, dan yang kurban sebaiknya menyembelih langsung sendiri. Tapi kalau di RPH tentu tidak bisa, kan memang ada jagalnya. Jagalnya yang sudah punya sertifikat juliha. Juliha itu bukan nama cewek, tapi juru sembelih halal. Itu juliha namanya, juru sembelih halal. Dan itu setiap RPH sudah pasti punya itu. Apalagi RPH itu suka meladeni pasar-pasar besar, termasuk meladeni restoran-restoran yang bersertifikat halal MUI. Itu syaratnya penyembelih harus punya sertifikat juru sembelih halal. Gitu. Lah, sebaiknya pengurus-pengurus masjid itu juga punya ketua DKM atau anggota pengurus masjid itu yang memiliki sertifikat ini. Layak dia, lihai, pandai memotong, menyembelih. Gitu. Jadi yang paling bagus punya sertifikat juliha ini, juru sembelih halal, gitu ya. Lalu kalau memang tidak bisa ya boleh diwakili orang lain. Ya, jadi dikatakan wa in wukila bidzabhi nawa inda il wakili au dzabhihi. Kalau mau diwakilkan atau diserahkan pada orang lain, ya niatnya pada saat menyerahkan itu, pada saat menyerahkan mau memotong itu, dengan tetap dianjurkan ikut hadir. Ya, masalahnya kalau di RPH barangkali yang hadir hanya waktu mau ngambil kan ya. Hadir ke sananya waktu ngapain? Waktu motong hewannya ngambil dari sana ya? Iya. Beli di sana ya? Iya. Motong hadir. Oh ya, kalau itu peserta semuanya hadir. Boleh nggak? Boleh. Hanya perwakilan ya kalau. Iya, kalau banyak misalnya kita mau menyembelih sapi 3 kan berarti 21 orang. Wah, ke sana bodong-bodong ya penuh sesak itu, belum lagi mesin-mesin lain kan. Bisa penuh itu, bisa ngerepotin RPH itu. Ya. Tapi sudahlah perwakilan saja. Jadi perwakilan itu ya artinya berarti per masjid itulah 2-3 orang kan begitu ya. Ya, itu barangkali perlu ada kitab fikih baru. Kalau memotongnya di RPH, maka cukup diwakili oleh orang yang mengurus masjid itu, panitia.
tanpa harus dihadiri semua yang kurban kan repot kalau gitu ya. Gitu. Nah, kemudian walahul aklu min udhiyati tatawwu'in, pelaku kurban, pelaksana kurban boleh memakan dari kurban yang dilakukannya. Lalu wa it'amul aghniya la tamlikuhum, ya membagikan orang kepada orang-orang yang berkecukupan nggak apa-apa, orang kaya juga dikasih nggak apa-apa. Ya, maksudnya itu bukan seperti zakat. Itu batasannya yang penting dia mau. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa at'imul qani'a wal mu'tar, berikan makan atau berikan dibagikan kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Yang tidak meminta itu sebetulnya dia kepingin tapi nggak ikut hadir gitu. Makanya panitia mesti jeli kalau ada orang yang diem-diem kepingin tapi nggak hadir gitu, kasih. Cuman biasanya pakai kupon ya. Nah, jadi biasanya orang dikasih kupon mau ya. Ada nggak yang nolak? Minta malah. Minta kan? Nah, jadi berarti orang semangat lah. Kemudian wayakul thulutsan, dimakan sepertiga. Lalu dalam kaul yang lain boleh dikonsumsi sendiri itu separuh. Tetapi yang paling bagus wal asahu wujubut tasadduqi bi ba'dihha, wajib untuk disedekahkan sebagiannya bukan semuanya. Dan wal afdalu bi kulliha, yang afdal semuanya disedekahkan. Illa luqman, ya illa luqman yatabarraku bi akliha, kecuali hanya beberapa suap yang dalam rangka untuk tabarukan, menikmati daging yang sudah disembelihnya. Wa yatasaddaqu bi jildiha aw yantafi'u bi, kulitnya juga disedekahkan atau boleh dimanfaatkan. Kalau zaman dulu bapak saya punya sajadah khusus kulit kambing zaman dahulu ya. Kalau sekarang tampaknya diapain ya, paling diolah di pabrik untuk industri dompet segala macam, tapi biasanya itu di pabrik yang mengolahnya ya. Dan seterusnya ya, beberapa yang perlu kita sampaikan. Kemudian walau aklu kullihi wa syurbu fadili labaniha, termasuk misalnya kambingnya itu sedang keluar air susu, itu boleh diminum dulu gitu. Seandainya ada yang berkorban dengan kambing yang betina dan keluar susunya gitu. Nah, jadi lalu disebutkan selain tadi ada kalimat wala tadhiyatun anil ghairi bi ghairi izni, tidak boleh berkorban untuk atas nama orang tanpa seizinnya. Jadi mau berkorban atas nama istrinya padahal istrinya nggak mau, itu jangan. Atau atas nama orang siapa tapi dia nggak mau, jadi diminta izin dulu. Ya jangan asal ini. Termasuk katanya dalam kitab ini wala an mayyitin illam yusobiha, juga tidak perlu berkurban atas nama almarhum kecuali dulu pernah wasiat. Nah, makanya dari sebagian ulama yang hanya membaca kitab Syafi'iyah model begini ketat mengatakan tidak boleh berkurban untuk almarhum. Dasarnya kitab ini ya, kecuali wasiat gitu. Tetapi ada kajian walaupun langsung juga dibantah oleh beliau terkait dengan apa? Terkait dengan hadis yang menyebutkan bahwa Imam Ali pernah berkurban dengan 2 kambing gibas untuk beliau sendiri dan kambing gibas yang lain berkurban untuk atas nama Nabi yang alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan inna Rasulullahi amara an udhiya anhu, Rasulullah memerintahkan supaya saya berkurban atas nama beliau. Wa fa amma adha anhu abadan. Jadi fa amma udhi anhu abadan, karenanya saya selalu berkurban atas nama beliau. Ini hadis ini menjadi dasar boleh untuk berkurban pada almarhum. Walaupun bagi yang mengatakan tidak boleh tadi menyebutkan bahwa
Ini lakinnahu min riwayati Syurek al-Qadhi. Ini diriwayatkan oleh seorang bernama Syurek al-Qadhi wa huwa dhaifun. Ini termasuk perawi yang dhaif. Ini bagian dari diskusi para ulama. Yang penting kemudian kita yang wajar-wajar saja. Tapi kalau mau menjalankannya masih oke. Karena bersedekah atas nama almarhum saja boleh, maka berkurban atas nama almarhum juga boleh. Ya, karena ada hadis lain yang mengatakan ibu saya waktu masih hidup gemar bersedekah, lah sekarang beliau meninggal. Apakah saya boleh bersedekah atas nama beliau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan boleh, silakan dilakukan. Nah, berarti kalau sedekah atas nama almarhum boleh, kurban juga boleh, gitu. Itu antara lain pendapat-pendapat para ulama terkait dengan ibadah kurban. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita betul-betul sempat untuk menyisihkan sebagian yang rizki yang Allah titipkan pada kita untuk menjalankan kurban, karena Rasulullah mengatakan man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang memiliki keluasan rizki tetapi dia enggan tidak mau kurban, maka jangan dekati musola kami. Jangan ngaku Islam kalau punya duit yang mau kurban. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh beberapa teks keagamaan soal kurban ini dan kita bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.